Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat Isya dan juga tarawih yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus kita membasahi lisan kita dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengan izin Allah kesehatan datangnya dari Allah, kesempatan datangnya dari Allah, kita masih dipertemukan hingga malam yang ke-22 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan taslim kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya, dan kelak insyaallah kita semua termasuk dari pengikut baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga insyaallah Allah pertemukan kita di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah sampaikan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang hamba Allah yang diberikan pilihan oleh Allah. Inna abdan khayyarahu Allah ta'ala. Diberikan dua pilihan. Satu, pilihan yang pertama, dia diberikan dunia dan seisinya. Dia diberikan usia yang panjang, diberikan dunia dan seisinya. Pilihan yang kedua, dicukupkan usianya dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba ini memilih pilihan yang kedua, memilih perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sampaikan yang dimaksud dengan hamba di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Beliau katakan, inna mau'idana al-hawd. Sesungguhnya janji pertemuan kita adalah di telaga Al-Kautsar. Semoga Allah izinkan kita semua meminum daripada telaga Al-Kautsarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dinu nisfan. Agama ini terdiri dari dua hal. Imtithalul awamir wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah Allah, taat kepada Allah, ataupun yang kedua menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah dijelaskan Nabi SAW. Maka dalam hadis dikatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Cuman kita mesti hati-hati jemaah sekalian. Wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara keduanya ini ada yang abu-abu, ada yang samar-samar. Siapa yang menjaga dirinya daripada yang abu-abu, yang tidak jelas, yang samar-samar ini, faqad istabra'a lidinihi, maka sungguh pada hakikatnya dia telah menjaga agamanya. Maka bagian yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah sampaikan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran
an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas seorang mukmin laki-laki, mukminah perempuan, jikalau Allah sudah tetapkan sesuatu, Allah tetapkan satu perkara, maka tidak pantas baginya punya pilihan lain. Yang Allah katakan, maka itulah yang diikuti mereka yang menyatakan keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena akhir daripada Al-Ahzab ayat 36 ini Allah katakan wa man ya'sillah. Artinya siapa yang punya pilihan lain selain daripada yang sudah dipilihkan Allah dan Rasulnya, maka kata Allah wa man ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Maka sungguh dia telah sesat, berada dalam kesesatan yang nyata. Maka loyalitas kita dibangun atas kecintaan kepada Allah dan juga kecintaan kepada Rasulullah. Segala yang ditetapkan Allah, syariat Allah, Allah turunkan semua untuk kemaslahatan manusia. Maka kita kenal dengan ad-daruriyatul khams. 5. Mengapa syariat diturunkan ini? Tiada lain, ya, punya tujuan. Hifzuddin, menjaga agama. Hifzun nasl, menjaga keturunan. Hifzul aql, menjaga akal. Hifzun nasab, menjaga keturunan. Dan juga yang lainnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayat-ayat tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasul ini banyak sekali. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Di sisi lain Allah perintahkan kita taat, di sisi lain Allah juga mengingatkan kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Tidak mengikuti hawa nafsu. Karena ketika mengikuti hawa nafsu, maka hawa nafsu ini pengennya kepada hal-hal yang nyaman, ya, hal-hal yang disenangi oleh nafsu. Maka di sisi lain Allah perintahkan taat, di sisi lain Allah perintahkan jangan mengikuti hawa nafsu. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Al-Jathiyah ayat 18. Kemudian kami tetapkan kepada kalian syariat, ya. Fattabi'ha, ikuti syariat itu, ikuti ketentuan Allah itu sesuai dengan Al-Ahzab ayat 36 tadi. Tidak ada pilihan lain selain daripada pilihan Allah. Karena semua pilihan Allah adalah kemaslahatan bagi manusia. Kemudian ayat lain Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu. Allah juga wasiatkan kepada Nabiullah Daud, ya, untuk berhukum yang adil. Wala tattabi'il hawa, wahai Daud, jangan ikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah. Bukan hanya hawa nafsu, bahkan langkah-langkah syaitan sering kita baca dalam Al-Quran. Allah perintahkan jauhi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setan adalah musuh yang nyata. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jamaah sekalian muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu mempunyai hasil,
mempunyai buah daripada ketaatan kita. Siapa yang taat, ia akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa dalam rangka taat kepada Allah. Kita datang sholat isya, sholat subuh dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan zakat dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara buah daripada ketaatan kepada Allah itu adalah Allah masukkan ia ke dalam surga. Siapa yang taat, Allah masukkan ke dalam surga. Wa man yuti'illah wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. An-Nisa ayat 13. Bukan hanya dimasukkan ke dalam surga, masih dalam surah yang sama, ya. Masih dalam surah An-Nisa ayat 69, ayat yang terkenal, wa man yuti'illaha wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Tidak hanya dimasukkan ke dalam surga, tapi ditempatkan di tempat terbaik. Bersama siapa? Ya. Bersama orang-orang yang diberikan nikmat dari kalangan nabi-nabi, was-siddiqin, was-syuhada, para syuhada, was-salihin, para orang-orang yang saleh. Juga ketaatan membawa kepada kemaslahatan, membawa kepada kemenangan. Wa man yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Ataupun mendatangkan rahmat Allah. Maka semakin seseorang itu taat kepada Allah, perintah Rasul, maka semakin besar curahan kasih sayang, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Ali Imran 132, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa berdoa agar Allah menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa taat, patuh, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maksud daripada tauhid. Itulah maksud konsekuensi daripada keimanan kita, konsekuensi daripada kepercayaan kita, at-tadhallul wal khudu' lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga di waktu yang tersisa, yang sangat berharga di akhir Ramadan ini, kita dapat maksimalkan semaksimal-maksimalnya. Kita mampu menjadikan sisa daripada hari di bulan Ramadan ini, ya, menjadi yang terbaik, ya. Yang dulu telah pergi, awwalu Ramadan zahab wa akhiruhu zahab, tapi akhirnya ini adalah emas yang harus kita manfaatkan, yang harus kita cari, yang harus kita tingkatkan intensitas ibadah-ibadah kita, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam bissawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.